Hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan mereda. Di tengah hujan deras yang mengguyur sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, para penonton dihebohkan dengan aksi pawang hujan yang tengah melakukan ritual. Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Pemandangan unik ini tampak ketika pawang hujan Nara Istiwa. Wah, luar biasa. Salut. Baru kali ini aku melihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Sebentar. Kendari melakukan ritualnya untuk menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Masih tetap saja hujan ya? Apa jangan-jangan dia gagal? Jangan malu-maluin dong. Nara tampak membawa wadah seperti baskom berwarna emas. Bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat bagaimana pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan berbagai cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang sampai tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Tapi itu adalah sama saja dengan Gusti Allah. Pak Jamil di kampungku paling keras dari urusan begini. Ya, katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sudah sangat sensitif jika sudah bawa persoalan ini. Apalagi kalau soal begini kutulis di medsos. Dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk desa sudah mulai gelisah akan cuaca yang panas, persediaan makanan yang mulai menipis, dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang, dulu ada upacara ritual yang dilakukan jika keadaan sudah menggelisahkan seperti itu. Ya, gimana? Mayoritas penduduk di sana ialah seorang petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilan mereka dari hasil tani itu. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen gagal melulu? Sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Begini kata nenek. Sejak dulu upacara ritual selalu menghadirkan cincowong. Harus ada boneka itu yang digunakan sebagai perantara untuk memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur desa itu. Rantasi yang gagal mengajak penduduk desa untuk menemukan mata air, akhirnya menemukan cara lain supaya masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan tirakat. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama 3 hari. Dalam petunjuk tersebut, masyarakat harus melakukan ritual menggunakan boneka cincowong. Ya, aku ingat lagi. Waktu itu, aku pernah sekali menghadiri upacara ritual itu. Ya,
Waktu itu umurku masih kecil, tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak seumuranku, boneka cincong itu terlihat menyeramkan. Iya, aku pernah dikejar dengan boneka itu. Iya, asal kalian tahu nih ya, boneka cincong akan menangkap orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara ritual itu. Ih, serem kan? Shalalala lenggut, lenggut teh anggedani, aya penganten anyar, aya penganten anyar. Begitulah sepotong lagu cincong yang dinyanyikan oleh sinden. Para penabuh alat mulai memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati upacara ritual itu. Suara yang didengarkan pada saat ritual pun terasa menarik. Ada perasaan lain, seperti peradaban yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi pundu mulai memasuki tempat ritual berlangsung. Tampak olehku, ia memangku boneka cincong bersama kedua asistennya. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, para kuyan, lengkap dengan kemenyan, kembang rampai 7 warna, dan masih banyak lagi yang tak bisa aku ingat satu persatu. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita itu. Berjalan di antara anak tarajen. Celah di antara anak tangga dari bambu ini ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki saja. Ibu Nawita ditemani oleh kedua asistennya terus berjalan, berputar-putar sebanyak 3 kali. Ibu Nawita mulai mengarahkan boneka cincong ke arah cermin. Cincong juga harus disisir biar rapi rambutnya. Bidadari lagi TK, bidadari lagi TK, jaru jaranti kami junjung kami loko, pajulo julo temu miring mandeloko, temu miring mandeloko. Lagu selesai dikumandangkan oleh sinden. Cincong mulai bergerak-gerak. Semakin lama, semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menghikmati pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, jadi keheranan. Konon katanya, saat itu roh leluhur mulai masuk ke dalam boneka cincong. Aku tidak percaya. Mana mungkin bisa seperti itu? Apa? Kalian bilang apa? Ih, tidak. Kalian jangan bilang aku tidak percaya dengan adat. Aku masih kecil waktu itu. Tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Yang ku tahu, saat itu hal tersebut tidak masuk akal. Sekarang? Gimana sekarang? Cie, penasaran ya? Kepo. Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Upacara ritual ini aneh, tidak masuk akal. Terus, aku iseng deh komat kamit. Cincawang, hulu cantik awak bubu. Cincawang, pala cantik badan bubu. Tiba-tiba, boneka itu mengejarku. Lihatlah, dia menyeringai. Matanya seperti itu. Tuhan, kupikir cincong tidak akan bereaksi seperti itu. Nenek, tolong aku. Kakak, tolong aku. Aku
seperti bisa merasakan boneka itu berbicara kepadaku. Ih, dasar kamu bocah, berani-beraninya menguatku. Sini kamu. Ih. Aku mendekatkan diriku di dekat badan kakakku sambil komat kamit memohon agar tidak dikejar lagi dengan boneka itu. Nenek yang berada di tengah halaman mendekati aku. Kamu bicara apa tadi, Tondo? Tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengulang cincong. Tapi nenek, tolong aku, bantu aku, Nek. Iya, aku percaya. Maafkan aku, ampun cincong, maafkan aku. Ibu Nawita bersama seorang asistennya kembali memegangi boneka tersebut. Suasana di tengah halaman semakin malam semakin terasa mistis. Kurasa tampak lebih menyeramkan jika boneka itu terus bergerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga kamboja yang dicampur dengan air dan diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan. Untung saja saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku jadi kapok mengolok-olok suatu hal yang sudah merupakan adat atau yang tampak tak masuk akal buatku. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun, bagaimanapun ada makhluk lain, dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Memang, di masyarakat kita masih ada ritual yang dilakukan, yang semakin hari semakin jarang pula ada orang yang melestarikannya. Dengan alasan zaman sudah semakin modern, semua dapat diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Aku ingatkan sekali lagi, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan memiliki keahlian khusus yang tidak kita ketahui, dan keahlian tersebut diturunkan. Seperti Ibu Nawita di kampung nenekku, yang katanya juga merupakan keturunan Rentasi. Perempuan yang sangat keras kepala mengajak masyarakat desa mencari mata air, hingga menggelar upacara menggunakan cincong. Ada satu hal yang baru ku ketahui beberapa hari yang lalu sebelum nenek meninggal. Katanya, nenek juga merupakan keturunan seorang Rantasi. Dan menjadi punduh pernah ia lakukan sebelum digantikan oleh Ibu Nawita yang dirasa lebih hebat kebatinannya. Menurut bisikan batin nenek, tahun depan akulah yang akan menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.